Oke, nah sekarang kita coba lagi ke soal yang lebih mudah daripada soal sebelumnya. Tadi kita udah belajar cara ngitung yang kalau misalnya di komponen double kan. Sekarang kita coba ngitung yang gampang-gampang dulu nih. Sekarang ngitung kalau misalnya momen inersianya ini cuma satu komponen doang. Nah, cuma satu doang kan, nggak ada lagi. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana? Berarti kan ini kita bisa pakai yang slender rod atau yang silinder kan ya. Nah, tapi kenapa kita pakainya? Kita sekarang pakainya yang kita pakai tetap yang silinder. Nah, dia bilang kan ini sumbu X-nya kesini kan ya, keluar batang. Berarti kita pakai yang si IZ, pakai yang momen inersia terhadap sumbu Z sini. Berarti rumusnya yang ini, 1/12 dikali massa dikali 3 kali jari-jari kuadrat ditambah panjang kuadrat. Nah, kita cari M dulu seperti biasa. M rumusnya itu berat per gravitasi. Beratnya berapa? 3 pound. Kalau pound berarti nanti hasilnya slug. Per, kalau misalnya yang gravitasi yang dalam satuan feet per second kuadrat itu 32,2 feet per second kuadrat. Nanti dapat 0,093. Nah, terus lanjut lagi, habis sudah dapat M ya tinggal kita masukin aja rumusnya. Berarti 1/12 dikali M. M-nya berapa? 0,093 slug. Dikali dalam kurung 3 dikali jari-jari kuadrat, berarti 1,5 kuadrat. 1,3 inch kan? Oh, ini masih dalam inch, kita harus ubah dulu jadi feet. Berarti dari kalau 3 feet diubah jadi inch itu sama dengan berapa? 3 feet itu berarti 0,25 inci kalau nggak salah. Berarti kalau misalnya jari-jarinya itu besarnya 0,125 inch. Habis itu panjangnya 18 feet. 18 feet ya. 18 inch. Sorry, ini balik keputar. Maksudnya dari inch diubah ke feet. Nah, feet. Dari 18 inci ke feet berarti 1,5. Nah, terus kita lanjut lagi ke yang ini. Berarti masanya udah dapat 0,093 dikali 3 jari-jari kuadrat berarti 0,125 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Nah, sekarang lanjut lagi. Kalau kita pakai kalkulator dapat nilainya 1/12 dikali dalam kurung 0,093 dikali 3 kali 0,125 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat tutup kurung. Nah, dapat tuh besarnya tuh 0,0178. Satuannya apa? Tadi ada slug, ada feet, berarti slug feet kuadrat. Nah, slugnya kita ubah jadi ke pound. Berarti 0,0178 tetap sama, cuman slugnya diganti pound, terus tambahin second kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita perhitungan di yang bentuk silinder. Kita kalau yang silinder pakai yang ini. Nah, sekarang kita coba lagi karena kita juga nggak tahu kan. Sekarang kita coba misalnya kita pakai perhitungan kalau misalnya ini tuh ternyata slender rod. Lanjut lagi, berarti kalau slender rod kita tetap pakai yang Z, berarti rumusnya 1/12 dikali masanya tadi berapa? Masanya tadi 0,093 dikali panjangnya, langsung panjangnya aja. Panjangnya 1,5 feet kuadrat.
kita coba deh nih. Kira-kira hasilnya gimana ya? Jauh nggak ya sama silinder? 1/12 dikali 0,093 dikali 1,5. Nah, ternyata dapatnya nggak beda jauh. Dapatnya kita tuh 0,0174375 pound feet second kuadrat. Nah, berarti kan perbedaannya cuma sekitar ya 1% lah ya dari situ. Nah, itu caranya. Nanti ya semuanya sama sih. Ini kalau misalnya ngomongin momen inersia tergantung bendanya aja. Ini rumusnya udah pasti ini, nggak bakal ganti-ganti. Terus tadi kalau misalnya kita lanjut lagi ke kok ini zoom sih. Kalau tadi misalnya ada komponen, misalnya katakanlah digabung semua nih, ada rectangular block, ada tindik sama silinder. Ya udah berarti tiga-tiganya dihitung, terus kayak yang di part sebelumnya kita tinggal masukin rumusnya. Nah, kalau udah dapet, katakanlah di sini nanti ada lagi, katakanlah di sini ntar ada ini deh, ada tindik di sini, ada lingkaran lagi. Ya udah berarti hitung komponen 1 sama komponen 2, terus ada lagi misalnya di sini ada kotak nempel. Nah, ada 3, ya tinggal masukin lagi. Berarti cari momen inersia masing-masing komponen. Habis itu dicari jarak dari sumbu menuju benda yang kita tuju ini berapa, alias D-nya. Bisa dikurang atau ditambah. Ntar dikali, ntar dimasukin ke rumus yang ini ya. Kalau misalnya di buku kita pakai rumus yang, saya bahas buku dikit deh. Nah, yang ini kita nyari center of gravity totalnya dulu. Nah, ini rumus-rumusnya. Belajar dari buku sih itu paling membantu. Nah, ini nih, parallel axis theorem. Jadi yang momen inersia yang baru tuh adalah momen inersia yang lama dikali massa dikali D. D itu jarak dari sumbu menuju benda yang kita tuju. Kayak gitu. Udah deh. Nah, oke, terus kita lanjut lagi coba. Misalnya soalnya kita ganti. Misalnya sumbunya sumbunya nggak di sini lagi nih. Misalnya sumbunya ada di ujung. Nah, sumbu X-nya bukan di sini lagi, tapi ada di ujung. Nah, gimana sih langkah penyelesaiannya kalau misalnya di ujung situ? Ya sama aja kayak tadi. Yang membedakan di mananya? Yang membedakan cuman di besar D-nya. Nah, berarti kan D itu jarak dari center of gravity menuju sumbu kan. Berarti 18 dibagi 2, 9 kan. Nah, dapat tuh kita besar D-nya itu sama dengan 9 inci atau 0,75 kaki. Udah deh. Tadi kita udah dapat momen inersia yang sebelumnya. Kita pakai katakanlah bukan yang ini deh, bukan yang cylindrical load, tapi pakai yang silinder biasa. Berarti 0,0178. Satuannya tadi apa? Slug feet kuadrat. Udah deh, dapat 0,0178 ini, dapat D-nya. Berarti kan IX yang baru, IX aksen sama dengan IX yang lama alias 0,078 ditambah panjangnya ini 0,75 feet dari sini ke sini, atau D-nya jarak dari sumbu menuju center of gravity 0,078 dikali sama 0,75 kuadrat, terus dikali lagi sama besar masanya tadi udah dapat 0,093. Udah deh, kalau misalnya sumbunya ada di sini, ngaruhnya di mana? Berarti dapatnya 0,0701 pound feet persegi S. Udah deh, jadi nanti mau di sumbunya pindahin ke sini, ya udah berarti tinggal hitung dari center of gravity-nya ke sumbu ini berapa ya, itu jadi D-nya. Kayak gitu, sama kayak di soal yang tadi.